konco sinau yang lain, mungkin kita bisa langsung mulai aja karena Kak Fatan, speaker kita di malam hari ini juga sudah bergabung gitu ya. Sebelumnya aku izin menyapa dulu buat konco sinau semuanya. Selamat malam, apa kabarnya di malam hari ini? Apakah baik? Selamat malam. Bisa Alhamdulillah bisa coba baik, share. baik, Alhamdulillah. baik. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, terutama semangat juga buat belajar ngodingnya gitu. Malam ini kita bakal menyelami salah satu jalur karir gitu ya, Konco Sinau di dunia IT yang sedang naik daun. Ada yang bisa tebak jalur karirnya apa? Oke, malam hari ini kita bakal bahas lebih lanjut tentang front end developer gitu ya, Konco Sinau. Front end, bener banget nih Kak Faib. Oke, khusus buat Konco Sinau yang suka sama desain yang menarik gitu, tampilan visual yang memukau, dan tentunya gaji yang kompetitif di dunia IT, topik malam hari ini sangat cocok buat kalian semua. Suka ngoding, visual, gaji menarik, front end jawabannya, gitu. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, Konco Sinau, agar acara kita di malam hari ini dapat berjalan lancar dan tentunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, buat konco Sinau yang bisa on cam, boleh banget dinyalakan kameranya, diaktifkan juga virtual backgroundnya dari Sinau Coding ya, biar suasana malam hari ini gitu ya, webinar malam hari ini tambah meriah gitu. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu, aku Adis yang akan menemani konco Sinau dari awal sesi sampai akhir webinar nanti gitu. Selamat datang juga kepada Mas Fauzan Nukman, CEO Sinau Coding Academy. Kemudian Mas Diki Reza selaku Chief of Marketing Sinau Coding Academy, Kak Fatan Aminullah sebagai narasumber kece kita di malam hari ini, kemudian seluruh tim Sinau Coding yang sudah membantu jalannya acara webinar malam hari ini, kemudian tidak lupa kepada seluruh konco Sinau yang luar biasa dari berbagai daerah di Indonesia yang telah bergabung di Room Zoom malam hari ini, gitu. Oke, aku izin reminder lagi buat Konco Sinau, jangan lupa nanti diklaim e-sertifikatnya ya, karena Konco Sinau di malam hari ini tidak hanya mendapatkan insight seputar karir front end, karena Konco Sinau juga akan mendapatkan e-sertifikat juga tentunya. Jangan lupa mengisi presensi, karena presensi merupakan salah satu syarat untuk klaim e-sertifikatnya gitu. Untuk Minko boleh minta tolong di-share untuk link presensinya di kolom chat Zoom ya. Nah, udah di-share sama tim Sinau Coding. Jadi buat konco Sinau yang sambil mendengarkan gitu ya sebelum acaranya dimulai, bisa banget langsung diklik buat link yang di dalam room Zoom. Itu tadi screenshotnya boleh disimpan dulu seperti itu. Sekali lagi, buat konsesional yang ingin mengasah skill coding gitu, dengan metode praktikal, ada banyak program menarik dari Sinal Coding, mulai dari bootcamp sampai mini coding gitu ya, yang sesuai sama kebutuhan konco Sinau. Info lengkapnya nanti bisa cek di media sosial kita, atau bisa langsung WhatsApp ke admin Sinal Coding biar responnya juga lebih jelas gitu. Buat promonya juga terbatas ya, jadi pastikan konco Sinau tidak melewatkannya. Ada kelas front end juga buat konco Sinau yang tertarik lebih dalam gitu tentang dunia coding atau dunia visual seperti pembahasan kita di malam hari ini gitu. Terima kasih banyak semuanya konsesional yang sudah mendengarkan presentasi tadi ya dari awal sampai akhir. Mungkin agak sedikit bosan, jadi mungkin langsung aja kita masuk ke sesi pengenalan speaker gitu. Karena juga sudah lumayan malam. Oke, mungkin saat ini kita kedatangan narasumber yang telah banyak berpengalaman gitu di berbagai dunia industri IT, terutama front end gitu. Izinkan aku memperkenalkan, beliau adalah Kak Fatan Aminullah, seorang profesional di bidang front end development gitu yang telah berkecimpung di berbagai project dan startup ternama gitu. Beliau sekarang juga menjabat sebagai front end developer di Antikodi. Selamat malam Kak Fatan, apakah suaraku terdengar? Ya, halo, selamat malam. Terdengar, Kak? Oke, gimana nih Kak Fatan malam ini kabarnya? Apakah baik? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa sambil share sedikit gitu Kak Fatan, kesibukan Kak Fatan sebagai front end developer di Andiko di akhir-akhir ini itu seperti apa gitu?
Oke, bentar aku coba nyalain video kali ya. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Oke, Tadi selamat malam. kesibukannya sekarang ya. Sekarang itu menjabat sebagai senior front-end developer di Anticode. Anticode sendiri itu perusahaan digital agency ya. Jadi kita bikin website dan juga aplikasi buat klien kita. Buat industrinya sendiri itu berbagai macam, mulai dari insurance ada F&B, ada juga retail, dan masih banyak lagi. Untuk front end sendiri, di sini fokusnya ke website aja ya. Jadi kita cuma megang website, nggak megang mobile. Paling itu sih kesibukannya sekarang. Mungkin di luar kantor juga ada ambil beberapa project juga ya, bikin website juga gitu. Oke, keren banget. Jadi ada side job juga gitu ya, Kak Fatan. Iya, betul. Oke, jadi Konsensinal semua malam hari ini kita akan membahas tuntas nih bareng Kak Fatan. Itu ada 4 poin mungkin ya aku bisa jabarin. Itu yang pertama itu nanti akan ada pengenalan peran dan tanggung jawab seorang front end developer. Nanti yang kedua ada tahapan pembelajaran front end mulai dari HTML, CSS sampai nanti Kak Fatan juga akan share tentang framework modern gitu. Kemudian yang ketiga ada tools dan teknik yang wajib dikuasai buat bersaing di dunia industri nantinya itu akan seperti apa gitu. Sama kemudian yang terakhir itu akan ada tren industri terkini dan peluang karir yang bisa kita raih. Sama di akhir nanti Kak Fatan bakal spill nih berapa sih range gaji front end itu kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Fatan. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Oke, jadi buat konsesino yang pengen belajar lebih lanjut tentang front end gitu bisa banget dengerin pemaparan dari Kak Fatan Aminullah. Kepada Kak Fatan, waktu dan layar dipersilakan. Oke, sebentar ya. Oke, Oke, screennya udah terlihat ya. sudah terlihat Kak. Oke, baik. Selamat malam semuanya, Konco Sinau semua. Eh, Sebelumnya, sebelum mulai, saya pengen ucapin terima kasih banyak ke tim Sinau Coding yang udah invite saya untuk menjadi speaker pada acara webinar kali ini. Tentunya senang banget bisa sharing-sharing di sini. Dan ya di awal paling perlu disclaimer aja ya, di sini saya bukan mau menggurui teman-teman semua atau lebih pinter apa gimana, tapi ya mungkin kebetulan aja saya udah belajar lebih duluan daripada teman-teman semua, jadi saya mau sharing sedikit pengalaman dan juga ilmu yang saya udah pelajarin gitu. Oke, mungkin tadi udah sedikit cerita ya tentang pengalaman karir dan juga ini saya ceritain lagi sedikit. Jadi dulu itu saya memulai jalur IT itu setelah saya lulus SMA. Jadi setelah saya lulus SMA itu saya ada dua planning. Yang plan yang pertama itu saya ambil kuliah negeri di Universitas Negeri, kuliah IT. Yang kedua saya ambil bootcamp IT. Nah, setelah saya jalanin plan pertama itu sudah coba buat ambil mandiri sampai kurang lebih 6 apa 7 kampus gitu ya, sampai sampai tes ke Jogja, ke Semarang gitu. Tapi ternyata belum rezeki ya buat dapet kuliah di Universitas Negeri. Jadi saya mutusin buat ambil plan yang kedua, yaitu ambil bootcamp IT. Tapi sebelum belajar bootcamp, saya pengen mastiin dulu nih, saya beneran bisa nggak sih apa namanya terjun di dunia IT? Ya karena kebetulan bapak saya juga programmer ya, jadi saya mulai belajar, diajarin tuh sama bapak saya pengenalan tentang dasar pemrograman, kemudian algoritma dasar dan lain-lain. Setelah itu baru saya ambil bootcamp. Ada dua bootcamp. Yang pertama saya ambil di Nordic School of Technology, di situ belajar basic programming dan Android software developer. Terus saya setelah lulus itu ambil di Purwadika Digital Technology School. Nah, di situ belajar full stack ya, mulai dari website, back end, dan juga mobile. Dan setelah saya lulus dari Purwadika itu di tahun 2019,
saya berhasil dapat pekerjaan pertama saya di Anabatik Teknologi sebagai front-end developer. Nah, di Anabatik ini setelah saya jalan dari 2019 sampai 2020, saya mutusin buat baru ambil kuliah nih di Universitas Mercu Buana Jakarta itu di jurusan Sistem Informasi. Jadi dari 2020, alhamdulillah udah lulus kemarin di 2024. Jadi baru setahun sih kurang lebih lulus kuliah ya. Kemudian setelah setahun di Anabatik, ya kebetulan di tahun 2020 itu mungkin Konco Sinau tahu semua juga ya, itu COVID lagi naik-naiknya. Jadi company memutuskan untuk melay-off karyawan ke yang kontrak jadi tidak dilanjut. Tapi untungnya saya dapat tawaran untuk masuk ke anak perusahaannya itu di Emporia Digital. Di Emporia Digital juga sama sebagai front-end developer itu pegang di website dan juga mobile apps. Kemudian setelah setahun di Emporia, saya mutusin kayaknya saya perlu peningkatan karir nih. Itu bukan secara gaji doang ya, tapi saya pengen nambah ilmu juga, nambah pengalaman. Nah, coba industri baru dan alhamdulillah saya dapat pekerjaan saya di kantor saya sekarang ini di Antikode yang saya sudah coba ceritain sedikit tadi di awal. Selanjutnya ada ini beberapa sedikit dari beberapa project yang udah pernah saya kerjain ya. Ada dari berbagai industri dan juga berbagai macam website dari company profile, ada juga yang e-commerce, ada juga corporate insurance. Kemudian ada yang apa namanya ini loyalty, ada juga yang campaign yang ada di dalam mobile apps gitu. Nah, mungkin dari Konsusinau dan juga orang banyak itu mikir seperti ini nih. Coding itu kelihatannya susah, membosankan, dan juga cuma buat orang-orang yang pintar. Mungkin kita pernah lihat teman kita atau siapa yang lagi ngoding itu kelihatannya di laptopnya, terus layarnya hitam, banyak teks semua gitu. Kita kayak, wah susah banget itu ngapain sih dia itu ngoding tuh? Kayaknya susah lah pokoknya. Kemudian dengan di akhir-akhir ini juga lagi tren banget yang namanya AI ya. Nambah lagi tuh stigma yang agak negatif mengenai developer, yaitu AI itu bakal menggantikan developer. Jadi kita mikir, kayaknya AI udah makin pinter nih sekarang, udah developer udah nggak perlu lah, udah bisa tuh mereka bikin website, bikin aplikasi. Jadi bentar lagi developer udah nggak diperlukan gitu. Tapi apakah ini benar? Ya, ini nggak bener ya, Konco Sinau semuanya. Jadi, hadirnya AI di sini itu bukan buat menggantikan kita, tapi justru untuk memperkuat kita. Jadi, untuk membantu kita lebih produktif, lebih pinter lagi, kita bisa ngerjain lebih banyak project, kita bisa apa namanya ngerjain tugas-tugas yang susah jadi gampang gitu. Jadi, kita bukan akan digantikan oleh AI, terutama di bidang front end ini. Karena front end ini perlu banget yang namanya human creativity, sense of humanity. Jadi nggak bisa langsung digantikan oleh AI. Jadi gitu. Nah, tadi di dari judul webinar kita kan front end jawabannya. Kira-kira kenapa front end ya? Kenapa kita harus pilih front end gitu? Ada beberapa, sebenarnya banyak alasannya ya. Tapi mungkin saya coba rangkum jadi ini ada 4 poin. Yang pertama itu easy to get visual feedback when learning. Jadi dibanding back end dan juga yang lain ya, front end tuh paling gampang dapat feedback, bisa dapat feedback dari siapapun. Misalkan kita bikin sebuah website yang ada fitur login atau registernya, kita pengen tahu nih yang kita bikin tampilan ini udah enak belum dilihatnya, udah gampang belum makainya gitu. Kita bisa langsung nanya orang sebelah kita, bahkan yang nggak ngerti IT sama sekali. Karena website atau aplikasi yang kita bikin itu bakal digunakan oleh semua user dari semua kalangan ya. Jadi benar-benar harus bisa dipakai dengan gampang. Nah, oleh karena itu pas kita belajar itu gampang banget dapat feedback. Yang kedua, kita nggak perlu mastering kompleks algoritma di awal. Kita nggak perlu tuh yang ngerti namanya algoritma yang advance banget, yang apa namanya codingannya banyak banget itu kita nggak perlu. Kita perlu belajar dasar-dasarnya aja, itu udah bisa nih jadi front-end developer. Yang ketiga, eh, gaji dan juga karir opportunity-nya masih cukup menjanjikan. Jadi teman-teman kalau emang mau terjun ke dunia front end, udah bener banget ya.
Yang terakhir, great entry point even if you are from non-tech background. Jadi, kalau kita mau terjun ke dunia IT, kebanyakan orang itu kalau mau terjun ke dunia IT itu pasti coba di front end dulu. Karena tadi ya, selain gampang dipelajari, gampang dapat feedback, nggak perlu mastering algoritma yang ribet atau gimana. Jadi, ini bagus banget buat entry point teman-teman kalau mau terjun ke dunia IT. Nah, tapi kita udah bahas nih dari tadi kenapa front end jawabannya. Tapi sebenarnya apa sih front end itu? Nah, front end itu bagian visual dari sebuah website. Bagian visual itu jadi apa yang user lihat, apa yang user interaksi di dalam suatu website atau aplikasi, itu yang dinamakan front end. Jadi misalkan kita buka website nih, di atas ada menu-menunya, terus kemudian ada gambar banner, terus di bawahnya ada gambar-gambar lagi. Nah, itu bagian dari front end semuanya. Nah, kemudian front end developer itu yang kayak gimana sih kerjanya? Kita tuh kerja paling deket sama desainer dan juga back end. Kenapa desainer dan juga back end? Pertama, kalau desainer udah pasti karena simpelnya kita itu tugas kita membuat desain yang udah dibikin oleh desainer. Itu kan dia formatnya mungkin ada di Figma atau desain lainnya ya. Itu kita convert menjadi codingan agar bisa ditampilkan di sebuah website. Itu jadi kita pasti tektokan banget tuh sama desainer. Nah, setelah desain udah jadi, kita udah bikinin jadi website, kemudian kita tektokan lagi nih sama yang namanya backend engineer. Karena backend engineer tugasnya di belakang kita nyiapin data-data, nyiapin logic dan lain-lain biar bisa kita tampilin di websitenya. Jadi kita kerja banyak banget nih bareng desainer dan juga backend. Yang ketiga, front end itu fokus di user experience dan juga user interface. Apa sih UX dan UI ini? Jadi kalau UX itu experience ketika user mengakses aplikasi. Jadi misalkan Konco Sinau ini lagi habis belanja di e-commerce ya, kita pengen cari yang namanya order history kita ada di mana sih. Nah, itu gimana user experience-nya ketika dia dari buka website atau aplikasi sampai dia ngelihat order history dia itu namanya user experience. Gimana experience dia itu mudah atau enggak, dia gampang nemunya atau enggak, atau dia pas lagi mau nyari order history ini di mana ya kok nggak ada tombolnya gitu. Nah, itu tugas dari frontend buat memastikan user experience-nya itu enak. Selanjutnya ada user interface. Jadi user interface itu lebih ke tampilannya, gimana bagusnya tampilan, gimana website itu cantik itu kayak gimana gitu. Itu bagian dari user interface. Nah, tadi sempat dibahas ada front end dan juga back end. Kalau front end itu tadi ya, apa yang user lihat dan apa yang user interaksikan. Kemudian ada juga yang namanya back end. Back end itu bagian dari belakangnya, ya sesuai sama namanya ya, front sama back. Jadi gimana datanya itu diolah, diproses, dan disimpan di database, itu tugasnya backend. Nah, gimana bisa si frontend ini dapat data dari si backend? Lewat yang namanya API. API itu singkatannya Application Programming Interface, kalau nggak salah ya. Jadi emang fungsinya itu buat mengkomunikasikan antar sistem. Jadi dia bisa komunikasiin antar front end dan juga back end. Misi front end mau nampilin data berita terbaru nih, kita ngambil dari database, udah disimpan nih data-datanya. Nah, kita mau narik datanya lewat apa? Lewat API namanya. Kemudian ada form registrasi. Kita mau daftar buat beli tiket konser gitu. Kita submit data, dikirim ke database. Ngirimnya itu lewat API namanya. Oke. Nah, setelah itu, oh ya, sebelumnya pengen coba ini balik ke pertanyaan tadi kenapa pilih front end ya. Jadi pengen cerita dikit juga gimana akhirnya saya sendiri bisa eh, end up sebagai front end developer setelah ya udah berjalan kurang lebih 6 tahun jadi front end developer. Itu jadi dulu sebenarnya pas ketika saya ikut bootcamp, saya lebih seneng di dunia back end. Karena saya suka banget namanya ngolah data. Data di table ada banyak gitu ya. Kemudian saya olah, saya proses, itu saya seneng banget. Karena dari waktu SD juga ya pas belajar pelajaran komputer itu dulu masih ada ya pelajaran komputer. eh, ada pelajaran Excel, itu saya seneng banget ngotak-ngatik data di Excel, kemudian bikin rumus dan lain-lain. Itu saya seneng banget. Dan kemudian setelah saya lulus SMA, saya belajar backend. Oh seru nih, di backendnya seru juga nih. Saya kayak kayak cocoknya di backend gitu. Tapi setelah
apa namanya, lulus dari bootcamp dan dapat pekerjaan pertama saya, itu saya di-hire sebagai front end developer. Dan ternyata setelah jalanin itu, ternyata tuh front end seru juga ya. Front end itu cukup menyenangkan lah. Menyenangkannya itu kenapa? Karena apa yang kita bikin itu bisa langsung kelihatan. Kalau back end dia itu bikinnya kan bakal dipakai sama front end. Sedangkan kalau front end bikin sebuah website, aplikasi itu langsung kelihatan nih sama user, bakal langsung dipakai user. Selain itu lebih challenging juga karena aplikasi yang kita bikin itu bakal langsung dipakai nih sama user, bakal langsung digunain. Jadi kita harus bikin aplikasi sesmooth mungkin. Jangan sampai kalau misalkan aplikasi kok di scroll ini patah-patah nih, ini pasti usernya jadi malas dan front end yang disalahin karena itu tugas front end buat mastiin itu bagus. Dan juga misalkan ada suatu error di website yang sebenarnya itu ada kesalahan dari back end-nya, tapi user kan akses dari website atau aplikasinya dari depannya ya. Jadi mereka tahunya ah ini salah front end nih. Jadi challenging-nya di situ gimana tanggung jawabnya itu dibebankan ke front end. Jadi untuk tahu kita sebenarnya lebih suka passionnya kemana, kita emang harus cobain semuanya. Kita cobain back end, cobain front end, atau mungkin kita pengen coba DevOps atau mau coba belajar jadi hacker dan lain-lain ya. Itu banyak banget karena di dunia IT. Nah, untuk selanjutnya ada lagi yang dia itu ngerjain semuanya nih, mulai dari depan dan sampai belakang, bikin API, bikin tampilan yang bagus, bikin database, itu yang namanya full stack developer. Jadi benar-benar semua-muanya nih dikerjain sama dia. Tapi buat di industri sekarang kebanyakan itu udah hire dipisah ya antara front end dan juga back end. Oke, selanjutnya, nah ini ada learning journey dari front end. Ini kebetulan pas saya lagi mau bikin materi, saya nemu nih yang namanya roadmap.sh. Jadi ini dia bikinin roadmap buat belajar front end. Tapi kalau kita lihat ini kok kayaknya banyak banget ya. Ada rumit banget nih kelihatannya. Ini ada apa nih performance best practice, ada version control system, ada writing CSS, arsitektur, bahkan sampai belajar arsitektur juga ya. Tapi tenang aja, Konco Sinau. Jadi roadmap ini boleh dibilang roadmap yang udah advance. Jadi ini bukan buat yang entry point ya. Ini benar-benar udah semuanya ada di sini. eh ya mungkin kalau dicek satu-satu ada mungkin ada beberapa sedikit poin yang saya juga belum nguasain banget gitu. Baru belajar sedikit. Jadi karena ini terlalu rumit, saya udah coba bikinin sebenarnya ada buat belajar frontend itu ada tiga pilar utamanya. Ini nih, pilar utamanya ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Apa sih HTML, CSS, JavaScript ini kenapa jadi pilarnya frontend gitu? Eh Buat pengertian sendiri ya, HTML itu Hypertext Markup Language, jadi bahasa markup standar yang digunakan di sebuah website. Jadi kalau teman-teman misalkan akses website nih, semua tampilan yang ada di situ tuh formatnya tuh HTML. Kalau bisa mungkin suka ngulik-ngulik yang lihat inspect elemen gitu, nah itu yang ada kode-kodenya itu semuanya HTML. Kemudian ada yang namanya CSS. CSS itu kalau pengertiannya itu Cascading Style Sheet. Jadi bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan atau style dari sebuah website. Kalau tadi si HTML itu dia udah bikin ada image di atas, kemudian ada teks, kemudian ada tombol di bawah. Nah, si CSS ini tugasnya bikin tampilan itu jadi enak. Misalkan awalnya image-nya kegedean nih, terlalu lebar banget, yang jelek. Si CSS tugasnya bikin dia jadi akhirnya setengah aja nih ukuran image-nya gitu. Kemudian teksnya kayaknya warna hitam itu boring ya. Apa kita coba ganti jadi oranye ya biar ngejreng gitu. Nah itu tugasnya CSS tuh. Kita bisa pakai CSS buat ngatur style-style tersebut. Selanjutnya ada JavaScript. Jadi kalau JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang emang dipakai di sebuah website gitu. Dulunya dipakai di sebuah website doang. Tapi sekarang dia juga bisa buat bikin aplikasi mobile ya. Ada namanya React Native. Nah, JavaScript ini boleh dibilang seperti otaknya ya. Jadi contoh tadi kita kayak mau daftar eh, tiket konser gitu, kita daftarin diri kita. Nah, pas ketika kita klik submit itu,
Nah, tugasnya JavaScript ini dia ngasih tahu ini harus jalanin fungsi mana buat kirim data ke backendnya. Oke, mungkin biar lebih gampang dipahamin, saya coba bikin perumpamaan ya. Ini perumpamaan yang paling sering dipakai. Jadi HTML itu sebagai kerangkanya, tulang-tulangnya. Kemudian kan tapi serem ya kalau kita ngelihat orang tulang doang, kerangkanya doang itu kan pasti serem. Nah, di sini ada si CSS nih. Dia yang bikin rambutnya kayak gimana, dia yang bikin matanya blok atau sipit, dia yang bikin kulitnya warna apa, bajunya pakai apa, celananya pakai apa. Jadi kelihatan menarik dan enak dilihat gitu. Nah, ini tugasnya CSS. Tapi dari sini dia baru bisa diem doang nih. Nah, di sini ada yang namanya JavaScript sebagai otaknya. Dia yang nyuruh buat ngelakuin suatu fungsi. Misalkan kalau di tubuh kita kan otaknya tugasnya buat ngapa-ngapain ya, nyuruh ngapa-ngapain. Kita otak nyuruh kepala kita buat nengok ke kanan gitu. Nah, itu tugasnya otak. Ini sama tadi ya, kalau kita lagi mau registrasi di sebuah website, kita si JavaScript yang jalanin fungsinya buat registrasi. Nah, setelah kita udah apa namanya pelajarin ini, mastering dari pilar-pilarnya ini, kita bisa lanjut nih ke yang lebih advance sedikit. Jadi, yang pertama ada yang perlu kita pelajarin itu namanya Git. Git itu version control system buat nge-track perubahan pada codingan kita. Jadi kita bisa kalau kita misalkan mau bikin ada dua fitur login sama register. Kita baru ngoding nih sampai bikin fitur login. Nah, itu kita bisa bikin cek semacam checkpoint ya. Jadi pas di checkpoint itu disimpan, kita lihatan tuh history file mana aja yang udah kita ubah, kita nambahin gambar apa, kita ngedit file apa itu kelihatan semua di situ. Kemudian misalkan teman kita mau lanjutin fitur yang registernya nih, kita nggak kerja sendiri, kita kerja bareng teman kita. Nah, teman kita bisa narik checkpoint itu tadi sampai yang fitur login ya. Kemudian dia lanjutin ke fitur register. Nah, jadi si Git ini selain buat uh, version control system, dia bagus banget buat kerja kolaborasi karena mostly kita ngoding nggak sendirian ya nanti ya di dunia kerja, kita bakal bareng sama tim kita. Yang kedua ada NPM. NPM ini kalau nggak salah singkatannya Node Package Manager ya. Jadi dia itu tools buat manage JavaScript atau Node.js package. Nah, jadi kalau kita lagi bikin website atau aplikasi, itu kita bisa pakai library atau plugin yang udah orang lain bikin, yang udah disediain. Contohnya ini ada React. React di sini kan library buat bikin apa namanya front end ya. Ada juga Axios atau misalkan kita pengen pakai date picker, tampilan date picker asli dari HTML kan cuma kayak gitu ya, jelek. Kita bisa pakai date picker dari luar. Nah, kita bisa install dari npm ini. Kenapa kita harus belajar NPM ini? Karena selanjutnya kita belajar front-end framework dan juga CSS framework. Kalau kita mau pakai ini, kita harus pahami dulu nih si NPM ini. Nah, di front-end framework ini kita mesti pilih nih di awal itu kita mau belajar apa. Karena di awal itu perlu satu-satu lah belajar ya, nggak semua langsung pelajarin. Udah saya mau belajar React, Vue, Next.js segala macam pelajarin nggak. Kita pilih satu dulu buat belajar. Jadi kita bisa pilih React atau Vue atau Angular ya yang paling populer tuh rata-rata itu. Kemudian untuk CSS frameworknya itu kita bisa pilih antara Tailwind atau Bootstrap gitu. Jadi kenapa CSS kan tadi udah ada, kenapa harus pakai framework lagi? Jadi CSS framework di sini memudahkan kita, dia kayak bikin semacam kumpulan tadi style dan apa namanya pengaturan macam-macam yang bisa kita tinggal pakai. Jadi kalau ada yang style yang susah atau rumit itu kita bisa tinggal pakai nih kalau kita pakai CSS framework. Nggak perlu kita bikin lagi sendiri. Nah, setelah udah kita pelajarin tadi dari tiga pilarnya, kemudian belajar Git, NPM, dan juga frontend dan CSS framework, kita harus mulai kerjain, kita bikin project pertama kita nih. Mungkin bisa bikin simple website atau aplikasi gitu ya. Nah, tapi kira-kira project apa sih yang perlu kita kerjain di awal? Sebenarnya ada banyak ya, banyak banget terserah kita mau belajar apa, tapi uh, dulu pas saya belajar itu paling sering yang pertama kali itu kita bikin to-do list app. Jadi to-do list app itu kan kita ngelis nih misalkan hari ini kita mau ngapain aja, kita tambahin datanya mau ngapain hari ini, kemudian oh
datanya kayak salah nih, kita bisa edit data tersebut. Kemudian kalau udah selesai kita kerjain bisa kita checklist, atau kalau emang dia kayak udah nggak kepake nih bisa kita hapus datanya. Nah itu aplikasi to do list. Kenapa ini bagus buat apa namanya first project kita? Karena di sini benar-benar ngasah kemampuan kita pada logic programming ya. Jadi di situ semuanya ada tadi ada. Kalau di programming kan ada yang nama CRUD ya. Create, read, update, dan delete. Nah, tadi ada semua tuh. Jadi kita nge-create data, kita nambahin to-do list-nya, kemudian kita nge-read datanya, kita nampilin data yang udah kita tambahin tadi listnya tuh apa aja, kemudian kita bisa ngupdate datanya, kita edit kalau misalkan to-do-nya tadi kayak ada yang salah, ada yang tipu gitu, kita ganti. Nah itu bisa di situ. Kemudian kita juga bisa delete datanya. Jadi keempat fitur ini ada semua di to-do list app, jadi bagus banget buat belajar logiknya. Selain belajar logic ini bagus juga buat ngelatih kita bikin UI karena kan kita harus bikin tampilan buat nambahin datanya gitu kita input, kemudian setelah kita input tampilan listnya kayak gimana tuh kita bikin tuh biar enak dipakai. Setelah itu kayaknya nih jelek nih apa tipe apa salah pengen diedit atau di delete gitu tampilannya kayak gimana itu bagus banget buat kita belajar jadi ya karena contoh dari real project yang bakal kita kerjain itu awalnya ya dari hal-hal simpel kayak gini. Oke, kemudian yang kedua ada bikin Pokemon atau weather app atau aplikasi cuaca. Kenapa kenapa Pokemon gitu? Kenapa aplikasi cuaca? Jadi sebenarnya di sini tuh bebas bikinnya apa, tapi intinya untuk ngelatih kita integrasi ke API. API tadi kan buat interaksi ke backend ya, integrasi ke database. Sedangkan kita ini baru belajar front end nih, baru banget belajar front end. Tiba-tiba kita harus apa namanya belajar integrasi gimana kan kita belum bisa bikin API. Nah, di luar sana itu udah ada banyak API yang sifatnya public. Jadi ada orang yang memang bikinin API itu buat kita belajar di awal ya. Kadang selain buat belajar itu buat tes masuk kerja juga tuh biasanya pakai API API public, ada API dari GitHub, API Pokemon gitu ya yang pernah saya pakai. Jadi ini bagus banget buat ngelatih kita latihan buat fetching data dari API. Kemudian untuk weather itu sebenarnya lebih advance lagi karena dia bakal ngambil data yang secara real time ya. Kita ngambil data dari lokasi kita itu ada di mana, kan dari website itu biasanya suka ada yang muncul akses ke lokasi gitu. Nah, itu kita bisa pakai fitur itu buat dapetin cuaca terkini di lokasi sekitar kita. Oke. Nah, habis itu kita udah tuh tadi bikin to-do list app, bikin Pokemon atau bikin aplikasi yang lainnya ya, yang terkait dengan integrasi API. Eh, yang selanjutnya kita saatnya untuk bikin portofolio website kita. Kenapa penting ya bikin portofolio website? Karena di sini tuh emang tepatnya kita buat pamer. Jadi pamer itu nggak salah ya Koncosino, malah justru kita harus pamer, kita udah bisa bikin apa aja, kita bisa udah belajar apa aja itu kita harus pamerin karena kalau nggak orang kan nggak tahu ya. Jadi di portofolio website itu kita bisa showcase nih, kita backgroundnya dari mana, skillnya udah belajar apa aja, kemudian udah ngerjain project apa aja. Tapi kalau kita baru terjun di dunia IT bahkan baru belajar ini belum ada pengalaman, eh, isinya apa dong portofolio websitenya? Ntar kosong dong. Nah, oleh karena itu tadi kita harus bikin project-project dulu tadi ya, latihan bikin project. Nah, itu bisa aja kita masukin di sini karena emang belum ada real project ya. Jadi kita masukin di situ. Yang penting orang ketika lihat, karena ini penting banget ketika kita misalkan mau ngelamar kerja, nanti potensial employer kita ngelihat CV kita terus ada website nih di sini. Di websitenya tuh kelihatan dia udah bisa bisa ngapain aja, udah bisa bikin website apa aja gitu ya. Jadi ini boleh banget dibuat dimasukin buat yang baru emang baru masuk di dunia front end gitu. Oke, kok nggak ganti? Nah, selanjutnya tips-tips apa aja sih Kak yang emang bener-bener manjur gitu buat kita belajar coding? Nggak banyak tipsnya ya, mungkin ada banyak tapi saya coba rangkumin dari sedikit ini. Yang pertama yang pastinya itu kita harus fokus on one topic at a time. Artinya kita fokus ke satu topik pas kita lagi belajar
sesuatu itu fokus aja di satu waktu itu kita belajar itu aja. Misalkan kita lagi belajar HTML nih, ya udah kita fokus aja ke HTML dulu, nggak usah mikirin si JavaScript gimana ya kabarnya ya, dia susah nggak ya dikerjain apa enggak gitu. Kita fokus aja nih ke HTML dulu, baru mikirin yang lain. Ntar kita udah selesai, baru kita lanjut ke CSS. CSS selesai, baru lanjut ke JavaScript. Jadi intinya gitu, biar kita lebih cepet nangkepnya, kita harus fokus pada satu topik dulu. Kemudian yang kedua, studi daily. Jadi kita harus belajar nih tiap hari benar-benar konsisten ya. Nggak boleh ada bolong-bolong ya, nggak boleh ada absennya. Karena sehari itu nggak perlu lama-lama sih, mungkin sekitar 30 menit atau bahkan 15 menit itu juga cukup. Yang penting ada waktu kita luangkan buat latihan di hari itu. Karena sumbernya, source-nya itu udah banyak banget ya buat belajar ngoding dari dengan internet sekarang itu ada bisa diakses dari mana-mana, mulai dari YouTube yang gratisan atau ada Udemy, ada Coursera gitu ya. Kita kalau mau ada ngeluarin uang sedikit gitu buat belajar online. Jadi nggak ada alasan lah, apa namanya, nggak ada waktu, nggak sempet gitu. Kita nggak perlu lama-lama, kita bisa dari mana aja juga, kita bisa akses internet kan ya, dari mana aja. Jadi kita harus bisa ini belajar setiap harinya gitu. Kemudian yang ketiga, kita bisa follow follow a structure roadmap yang kayak saya share di awal tadi ya, itu roadmap yang dibikin sama roadmap.sh. Mungkin nanti Konco Sinau kalau mau cek boleh ya di sini websitenya. Itu udah cukup lengkap dia ya. Tadi yang advance cukup lengkap banget. Dia juga ada yang nampilin yang buat beginnernya. Jadi mungkin kita bingung kan hari ini harus belajar apa ya, nanti nextnya kita belajar apa lagi gitu ya. Nah kita bisa nih ikutin roadmap yang udah orang lain bikinin gitu. Nah tapi ini pendapat pribadi saya sendiri ya, belajar otodidak itu emang susah. Karena yang saya sebutin tadi itu kan kita berarti harus belajar otodidak, belajar sendiri. Kita nentuin topik yang kita mau pelajarin, kemudian kita harus ada willing nih buat belajar tiap hari, nonton online course gitu ya. Terus kita harus baca roadmap yang orang lain bikinin. Itu emang susah ya. Jujur kayak saya sekarang itu lebih banyak belajar dari project yang saya kerjain. Jadi saya senang banget tuh kalau ada project yang sifatnya challenging, karena dengan itu saya bisa belajar. Kalau enggak, udahlah kita yang penting selesaiin project dulu aja, belajarnya nanti aja kalau sempet. Nah, karena mungkin tapi sifat orang beda-beda ya. Ada yang sifatnya emang suka banget ngoding nih, suka banget ngulik. Jadi kalau di weekend itu emang dia ada waktu luangin buat ngoding. Tapi nggak semua orang yang kayak gitu kan ya. Jadi belajar otodidak emang agak susah. Nah, sebagai lulusan bootcamp juga, tips yang terakhir itu saya ada saran buat join bootcamp. Nah, kenapa kenapa ikut bootcamp gitu? Karena di bootcamp itu dia udah disiapin materinya, udah ada apa namanya pengajarnya juga, jadi kita bisa interaksi langsung sama pengajarnya. Kalau ada yang susah atau kita bingung kita bisa tanya langsung, atau kita mau apa namanya diskusi tentang hal lain kita bisa tanya, dan kita dapat teman banyak yang sama-sama lagi mau belajar gitu, enaknya gitu. Jadi eh, apalagi kalau bootcampnya itu ada program job connectornya, karena selain kita dapat ilmunya yang bermanfaat banget, kita juga dijanjikan secara karirnya. Nah, untuk saran saya ya, buat di awal itu kita bisa ambil full stack dulu. Kenapa full stack yang kita ambil, kan ini lagi bahas front end gitu ya. Karena dari situ kita bisa tahu nih kita lebih sukanya kemana. Kayak saya tadi kan dulu sukanya kayaknya rasanya back end. Oh, tapi ternyata akhirnya lebih ke front end gitu. Karena saya udah cobain semuanya. Kalau saya nggak cobain semua, saya nggak bakal tahu eh, rasanya lebih cocok ke yang mana gitu ya. Nah, kalau untuk bootcamp sendiri, ya tadi teman-teman udah dijelasin juga ya di awal sama Kak Adis dan yang lain itu tentang bootcamp yang diadain oleh Sinau Coding. Jadi kalau teman-teman emang tertarik dan mau banget belajar, join ke bootcamp menurut saya itu cocok banget. Bisa langsung tanya-tanya nanti ya ke adminnya. Selanjutnya ada
Tools-tools yang harus banget nih kita dipelajarin buat beginner. Sebenarnya bukan beginner aja ya, ini boleh dibilang nih starter pack saya selama kerja gitu ya. Tiap hari ini pasti hampir semuanya ini saya buka nih. Dari Visual Studio Code itu code editor. Jadi kita ngoding pakai Visual Studio Code ini nih. Kalau lihat bisa biasanya teman-teman lihat ada orang lagi ngoding ngetik-ngetik file gitu ya, itu dia biasanya pakai Visual Studio Code. Ini salah satu yang paling populer ya, dan buat di front end udah paling pas sih pakai ini menurut saya. Kemudian ada yang namanya Figma. Figma ini sebenarnya dipakai sama desainer buat bikin desain. Tapi karena tugas kita adalah bikin desain menjadi sebuah website, jadi Figma ini kepake banget nih. Ini salah satu yang saya buka juga tiap hari karena kita bikin website dari desain yang udah dibikinin tim desainer. Selanjutnya ada Git yang udah saya jelasin di awal depan tadi ya, version control system. Dan ini Git ini sistemnya, sedangkan untuk GitHub ini salah satu platform yang paling populer. Jadi kalau Git itu emang berjalan di kode kita, di codingan kita, tapi ketika kita mau store ke cloud atau mungkin ke server gitu ya, kita bisa pakai platform, salah satunya ini GitHub ya. Selain GitHub ada juga yang populer itu namanya GitLab. Jadi, tapi kalau GitLab lebih banyak untuk yang corporate sih biasanya pakainya. Untuk yang personal lebih banyak yang pakai GitHub. Selanjutnya ada Chrome DevTools. Kalau teman-teman mungkin pernah iseng coba buka website terus klik kanan, di situ ada inspect elemen kan ya. Nah, itu isinya Chrome DevTools tuh. Jadi kita bisa nginspek HTML-nya, kita lihat stylingnya, kemudian kita lihat konsolnya, dia ada error atau enggak. Terus kita lihat apa namanya networknya, dia ada akses ke mana aja. Nah, ini kita ngeceknya tuh pakai Chrome DevTools. Kenapa kita kepake banget dari front end? Karena ya itu emang kerjaan kita. Kalau emang ada error, kenapa nih ya? Paling gampang kita ngecek dari DevTools ini. Gitu. Selanjutnya ada Postman. Postman di sini bukan apa tukang pos ya, tapi ini aplikasi buat ngetes API gitu. Jadi tadi yang API udah dibikin sama backend, daripada kita langsung coding nih di codingan frontend kita buat akses ke API, tapi ntar ada salah atau ada yang kurang, kita tes dulu aja nih di yang namanya Postman. Responsnya udah bener apa belum, request yang kita kirim harus kayak gimana aja, itu bisa kita cobain di Postman dulu. Kemudian selanjutnya ada PageSpeed Insight. Jadi untuk PageSpeed itu adalah tools buat ngecek performance website kita. Jadi selain tampilan yang bagus, sekarang ini penting banget yang namanya performa website ya. Jadi nggak lagi tuh cuma bikin website, udah yang penting tampilannya bagus, tapi ternyata gambarnya gede-gede semua. Nah itu bikin performa website tuh jelek gitu. Sekarang apa namanya demandnya itu cukup tinggi untuk memperbaiki performa website kita karena itu ngaruh ke yang namanya SEO juga. Mungkin nanti saya bakal jelasin dikit ya di slide setelah ini. Kemudian selanjutnya ada Vercel. Vercel ini boleh dibilang kayak tempat kita buat ngedeploy, menghosting codingan kita biar bisa diakses sama orang-orang gitu. Jadi kayak tadi misalkan kita udah bikin tuh yang namanya ada to-do list app, kemudian ada aplikasi Pokemon gitu ya. Tapi itu baru ada di laptop kita sendiri. Orang lain nggak bisa cobain dong, kita nggak bisa pamer. Gue udah bikin ini nih aplikasi to-do list, lu pakai dong kalau mau bikin to-do list gitu. Tapi masih di laptop kita, dia nggak bisa pakai. Nah, kita bisa deploy di yang namanya Vercel ini. Dan di Vercel ini dia juga nawarin paket gratis ya, maksudnya dia ada fitur yang gratisnya, jadi kita nggak perlu bayar, domain juga nggak perlu bayar, kita bisa pakai domain dari dia sendiri, udah disediain gitu ya. Jadi bagus banget emang buat belajar, kita buat pakai ini nih. Selain Vercel ada juga yang namanya Netlify, itu sama fokusnya buat front end juga. Kemudian ada yang namanya Heroku. Tapi kalau Heroku itu bisa dipakai juga buat back end ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya gimana sih tren front end di 2025? Jadi saya ngambil data dari State of JS. Oke, ini saya lupa cantumin source-nya di sini ya. Jadi State of JS itu dia kayak ngerangkum dalam setiap tahun itu apa namanya framework mana yang paling populer, kemudian aplikasi apa yang paling populer dan macam-macam ya.
Itu ada di situ. Jadi saya ambil data nih, di sini ada grafik dari 2016 sampai 2024 ya, tahun kemarin. Itu framework mana yang paling banyak dipakai sama orang. Dan yang paling banyak itu masih di React ya. Yang tadi di awal di tim Sinau Coding jelasin, mereka belajar, mereka bakal ngajarin pakai React, ya itu salah satunya karena React ini yang pasti yang paling populer gitu ya. Kemudian di bawahnya ada Vue.js dan juga Angular. ah Jaraknya agak cukup jauh ya. Terus di bawahnya ada beberapa banyak, ini sebenarnya banyak yang baru ya. Ada yang mulai dari 2018, 2019, bahkan ada yang baru dibuat nih 2022 gitu. Jadi front end framework sekarang makin banyak, tapi buat entry point belajar di awal, menurut saya tuh emang React paling cocok ya, karena learning curve-nya itu dia di awal gampang, jadi gampang banget buat dipahamin buat konco sinau yang baru terjun di dunia front end. Selanjutnya eh, ada tren dari CSS framework. CSS framework mana sih yang paling populer? Udah jelas sih sekarang yang paling banyak orang pakai itu Tailwind CSS ya. Sebelumnya itu orang lebih banyak pakai Bootstrap, tapi udah tergantikan sekarang ya. Saya juga dulu tuh awal-awal belajar coding, awal-awal kerja juga masih pakai Bootstrap. Sampai di masuk kantor sekarang juga masih pakai. Kayak baru di 2 tahun terakhir inilah saya akhirnya move on ke Tailwind, karena dulu saya mikirnya kalau Bootstrap itu secara codingan lebih clean kelihatannya. Sedangkan Tailwind itu dia pakai namanya codingan class name itu banyak banget, jadi kayak ngeliatnya berantakan gitu. Tapi ternyata setelah pakai, oh lebih enak ternyata nih, lebih membantu kita, lebih gampang juga kan. Sebenarnya yang lebih penting adalah tampilan gimana websitenya ya, bukan bukan codingannya enak dilihat apa enggak gitu. Jadi akhirnya saya memutusin buat pakai Tailwind nih. Dan ya bener ini yang salah satu yang paling populer. Nah, selanjutnya ini ada tren dari 2025, beberapa framework dan library ya. Ini tadi ada React, ini logonya kayak gini, kemudian ada Bootstrap, di sini ada Vue.js, ini ada Angular, kemudian ini ada Astro dan juga Remix. Sebenarnya kalau ini mereka itu masih pengembangan dari React, sama dengan Next.js ya, dia ini pengembangan dari React. Jadi sebenarnya dia dalamannya juga React, tapi dia adalah framework sendiri yang lebih advance lah, lebih gampang dipakainya, lebih enak juga. Kemudian ada Tailwind CSS dan juga ada Search UI. Buat saya pribadi ya di kantor dan juga di apa namanya di luar itu boleh dibilang starter packnya sekarang ini nih. Saya pakai Next.js, Tailwind dan juga Search. Ini menurut saya udah enak banget. Jadi kalau teman-teman udah belajar tadi ya, apa namanya 3 pilar utama, kalau pengen lanjut belajar bisa cobain di sini nih. Gitu. Nah, selain tools dan juga library, ada tren yang harus banget nih kita buat kuasain biar kita bisa kepake nih, biar kita bisa menang di market sekarang. Kayak yang saya tadi awal dijelasin, itu AI sekarang udah bener-bener marak banget ya. Semuanya pakai AI, semua AI udah bisa buat ngapa-ngapain tuh banyak banget. Jadi kita harus mulai beradaptasi. AI powered development tools. Jadi selama development pun kita harus mulai menggunakan AI. Dengan begitu kita jadi nggak tergantikan nih oleh AI. Justru dengan AI misalkan sebelumnya kita bisa ngerjain satu tas itu dalam waktu eh, 4 jam. Jadi satu hari kerja itu 8 jam, kita cuma bisa ngerjain 2 tas. Tapi dengan bantuan AI ini, eh, kita bisa kerja jadi satu tas itu cuma 1 jam. Jadi sehari bisa nyelesain 8 tas kurang lebih ya. Dan itu menunjukkan bahwa dia ngebantu banget produktivitas kita. Jadi kita harus manfaatin banget nih teknologi sekarang dan jangan sampai kita ketinggalan. Tapi tetap kita perlu mastering dulu nih codingannya buat pakai AI. Dan setelah kita pakai AI juga kita harus cek lagi nih, jangan udah nih AI udah bisa bikin fitur ini nih, tapi kita nggak cek lagi, ternyata ada problem yang bisa jadi gede banget gitu karena kita nggak cek. Jadi gitu. Selanjutnya ada yang namanya motion design dan juga micro interaction. Jadi website sekarang tuh orang udah
bosen sama website yang cuma gitu-gitu aja tampilannya statik banget. Jadi user interface sekarang di 2025 itu lebih dynamic and engaging ya. Eh, Mereka pengen kalau motion design itu kayak desain yang ada pergerakannya gitu ya. Jadi kayak ada gambarnya gerak-gerak, aset orang tapi tangannya bisa gerak-gerak gitu. Atau kayak misalkan kalau kita scroll terus gambarnya ikut muter gitu ya. Nah, itu kita harus pelajarin juga tuh. Selanjutnya ada micro interaction. Kalau micro interaction tuh kayak misalkan kita eh, kursor kita arahin ke button ya, ke tombol. Nah, pas kita arahin tuh tombolnya backgroundnya berubah, warnanya juga berubah. Nah, itu yang namanya micro interaction. Hal-hal kecil kayak gitu yang penting banget buat kita pelajarin karena market udah pengen yang kayak gitu sekarang. Dia nggak pengen yang cuma statik doang website di scroll sampai habis gitu. Enggak. Udah mulai banyak banget nih yang pakai motion design dan juga micro interaction. Nah, yang terakhir front end is also SEO and UI UX specialist. Jadi kita bukan cuma ngoding front end aja nih sekarang nih. Kita harus upgrade diri kita. Kita perlu pelajarin yang namanya SEO dan juga kita harus ngerti best practice dari UI UX itu sendiri. Nah, kalau SEO sendiri itu search engine optimization itu yang berhubungan sama tadi ya kita ngecek di Google PageSpeed itu yang kita cek sebenarnya SEO kita website kita udah SEO friendly atau belum nih. Jadi kalau SEO itu sendiri sebenarnya adalah misalkan kita gimana website itu ada di halaman pertama Google. Misalkan kita bikin di website kita ada artikel tentang kebakaran di tengah laut gitu. Nah, gimana kalau orang typing di Google kebakaran di tengah laut? Nah, itu website kita muncul paling atas tuh. Kalau muncul paling atas berarti SEO website kita tuh udah bagus banget. Makanya dia pas diakses sama Google data website kita yang paling atas. Gitu. Selanjutnya buat UI UX spesialis. Jadi selama ini kan kita bikin website, udah dibikinin tuh desainnya sama tim UI, apa namanya, flow-nya dibikinin sama tim UX. Tapi kita nggak boleh. Jadi, ayo udah mereka udah bikinin kayak gini kita kerjain aja gitu. Kita harus mulai lebih kritis lagi. Kita harus mulai ngelihat, ini kayaknya section jarak antar section kebanyakan nih terlalu banyak blank space gak bagus nih atau ini kok journey buat daftar tiket atau konser kok kayak agak susah nih ya. Tim desainnya kayaknya kurang bener nih. Nah, kita baru bisa diskusi lagi, jadi kita harus bisa lebih kritis terhadap hal-hal tersebut kalau kita mau menonjol sebagai front end developer gitu. Oke, jadi benar-benar di tahun ini, kalau teman-teman udah belajar tadi ya basic-basicnya, harus banget nih setelah udah terjun ke dunia kerja gitu ya, mulai pelajarin hal-hal tersebut ini. Oke, selanjutnya, nah ini ada salary and career growth. Jadi peta karir dan juga gaji dari front end developer. Ini mungkin source-nya agak saya ambil dari Glassdoor Indonesia, Jobstreet, dan juga Tokopedia Public Tech Hiring Benchmark gitu ya. Mungkin datanya nggak 100% benar, mungkin bisa lebih atau kurang, tapi ini saya ambil rata-ratanya ya. Jadi yang pertama itu ada junior front-end developer, itu di experience antara 0 sampai 1 tahun pengalaman, itu kira-kira punya gaji di antara 5 sampai 8 juta rupiah gitu. Dan untuk junior sendiri ini masih fokus di belajar core teknologi, masih banyak banget belajar nih. Dan juga kurang lebih bikin fitur yang simple-simple aja. Yang kedua ada mid level developer ya, front end middle. Ini dengan pengalaman biasanya 2 sampai 4 tahun ya. Dia mereka ini punya gaji antara 9 sampai 15 juta gitu per bulannya. Mereka ini udah responsibel lebih banyak nih ke komponen-komponen yang kompleks dan juga mungkin udah involve ke architectural decision gitu. Nah, selanjutnya ada senior front-end developer. Ini pengalaman lebih dari 5 tahun ya, kurang lebih. Ini biasanya punya gaji di angka 16 juta ke atas gitu. Jadi untuk senior ini sendiri biasanya udah ngelit sebuah tim atau dia mentoring juniornya. Kemudian juga pasti udah lebih banyak involve ke decision yang penting-penting gitu ya. Dia juga udah ngeliat performance website dan juga performance timnya dan lain-lain gitu. Nah, setelah jadi front end senior udah biasanya bisa lanjut ke
tech lead, engineering manager, atau bahkan ke front end director. Nah, untuk range gajinya sebenarnya ini di angka 25 sampai 40 juta ini lebih ke kisaran aja sih ya. Jadi boleh dibilang setelah senior ini kalau mau masuk ke tech lead, engineering manager gitu ya, itu udah kita perlu belajar lebih dari front end. Jadi kita kalau kita mau jadi manajer di bidang engineering kan dia ngebawain semua berarti itu ya, ngebawain dari mulai front end, back end, kemudian DevOps, kemudian QA dan lain-lain ya. Itu kita harus pelajarin semuanya tuh baru kita bisa jadi engineering manager gitu atau tech lead. Jadi setelah kita di usia-usia pengalaman segini kita mulai tuh nentuin kita arahnya mau kemana. Karena ada juga orang yang gue nggak mau jadi apa namanya ngelit orang ribet urusan sama orang tuh dia pengennya ngoding aja orang gue sukanya ngoding kok bisa aja. Beberapa company ada yang dia tuh nawarin posisi kayak cuma sekedar spesialis jadi dia tugasnya ya udah dia nggak ngebawahin orang tapi dia expert di bidang itu gitu dia bener-bener tugasnya udah ya udah ngoding aja dia nggak perlu eh, ngurusin orang lah gitu nggak perlu ngelit sebuah tim itu juga gajinya range-nya bisa tinggi banget gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai gambaran ya, biar mungkin Coach Sinau jadi makin tertarik nih kalau mau terjun di dunia front end development gitu. Nah, selanjutnya sebelum apa slide Q&A, eh, paling ada beberapa yang pengen saya sampaikan. Jadi seperti hashtag tadi dari ke Sinau Coding di awal, ambil langkah awal karena everyone starts from zero. Jadi semuanya itu mulai dari awal banget ya. Jadi dari nol banget kita mulai karena every great developer wants a beginner. Jadi semua developer itu pasti pernah jadi beginner, pasti pernah jadi amatir ya. Nggak mungkin dia ucuk-ucuk tiba-tiba terjun ke dunia IT, oh langsung levelnya tinggi banget, langsung gajinya 50 juta ke atas gitu. Kan nggak mungkin ya, semuanya itu pasti pernah jadi orang yang belum belajar. Gimana kita ngambil langkah awal kita nih, biar kita bisa terjun dengan benar. Kemudian kita juga nggak perlu, you don't need to be perfect, just get started. Udah nggak perlu lah mikirin macam-macam, yang penting kita mulai aja dulu. Kita mulai aja dulu buat terjun ke dunia IT. Selanjutnya, konsistensi beats talent. Jadi kalau kita konsisten, itu kita bisa ngalahin orang-orang yang emang dari sananya udah pinter gitu. Dia belajar cuma 1 jam udah ngerti, kita harus seharian gitu. Nah, tapi kalau kita konsisten, kita bisa tuh ngalahin mereka. Kita benar-benar belajar tiap hari, kayak yang tadi saya bilang ya. Daily kita belajar, kita luangin waktu tiap hari, itu kita bisa tuh ngalahin mereka. Dan kita buat yang rasanya mungkin nggak terlalu pinter kayak saya ya, nggak terlalu pinter banget nih, bukan yang paling pinter di kelas, itu bener-bener harus lebih konsisten, harus lebih tekun karena apa? Orang-orang yang bertalent ini mereka juga bisa konsisten, mereka juga bisa tekun gitu pas belajar. Jadi kalau mereka udah talentnya bagus, mereka konsisten, ya udah jadi pinter banget kan ya. Kita nggak boleh kalah gitu sama mereka. Ini ada quotes dari Zig Ziglar. Jadi dia bilang, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi kita nggak perlu itu mikirin, wah kita harus wah nih kalau buat mulai nih. Nggak bisa yang cuma apa namanya belajar ngoding ecek-ecek gini nggak bisa nih. Nggak perlu. Kita tuh buat jadi great kita harus start gitu ya. Kita buat mencapai kesuksesan yang penting kita mulai dulu. Jadi gimana kita ambil langkah awalnya ini menentukan banget apa namanya ke depannya kita bakal jadi kayak gimana di dunia IT gitu. Nah, oke mungkin eh, sekian ya pemaparan materi dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ya. Nanti saya sebisa mungkin jawab kalau emang saya bisa jawab ya gitu. Terima kasih banyak Kak Fatan atas pemaparan materinya di malam hari ini yang sangat inspiratif dan informatif gitu. Oke, Konsusino udah ada yang raise hand. After ini ya Konsusino, aku coba buat pemaparan dulu singkat tentang materi yang tadi sudah dipaparkan oleh
Kak Fatan gitu. Mungkin aku izin ya sebentar aja, after itu kita baru open sesi tanya jawab gitu. Jadi di malam hari ini kita banyak belajar gitu ya. Apa aja sih materi yang tadi udah kita pelajari? Aku coba kasih kesimpulan sama rekapnya gitu. Jadi yang pertama tadi kita udah ada belajar mengenai front end developer itu memang memegang peran penting gitu ya Kak Fatan dalam menciptakan pandangan pengalaman pengguna yang menyenangkan gitu di awal gitu. Kemudian ada tahapan pembelajaran yang terstruktur juga dari dasar sampai profesional tadi. Kemudian yang ketiga itu gimana sih cara menguasai tools modern dan membangun portofolio nyata itu akan sangat membantu untuk persiapan di dunia kerja nantinya gitu. Sama ada learning tips juga dari Kak Fatan tadi buat belajar front end itu enaknya dari mana gitu. Sama yang terakhir tadi juga sudah dipaparkan sedikit banyak tentang potensi gaji sama peluang karir di bidang front end yang semakin menarik gitu ya di tahun 2025 ini. Ternyata fun fact-nya gaji seorang front end itu ternyata yang paling junior aja udah bisa tembus ke dua digit gitu ya Kak Fatan. Jadi mungkin itu bisa memotivasi konsesional semuanya buat ambil langkah awal bareng-bareng gitu. Oke, mungkin sekarang kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab gitu ya buat konsesinau yang ingin bertanya seputar materi. Silakan bisa ditulis pertanyaan konsesinau di kolom chat atau tadi sudah ada yang raise hand, boleh raise hand ulang aja. Kami usahakan untuk pertanyaan dari konsesinau bisa terjawab sebaik mungkin gitu. Jadi boleh banget buat konsesinau semuanya yang mau tanya langsung open mic aja gitu. Tadi udah ada yang raise hand, boleh raise hand ulang Kak. Oke, mungkin dari Kak Anissa nih, Kak Fatan boleh langsung on mic aja Kak Anissa. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Oh, mau nanya ini Kak, saya kan bukan dari background IT. Nah, kalau untuk memulai itu eh, udah coba mulai, tapi waktu coba cari-cari kayak lowongannya itu emang harus punya ijazah kayak S1 sistem informasi atau misalnya ilmu komputer kayak gitu Kak. Jadi menurut Kakak kalau saya dengar sebelumnya itu kakak kan nggak ada background IT ya kak? Atau ada waktu SMA-nya mungkin? Jadi pertanyaan saya itu mungkin nggak sih kalau misalnya kita dari background non IT untuk masuk ke bidang IT tanpa ada gelar S1 bidang IT-nya gitu kak? Oke, Oke, mungkin bisa saya langsung langsung saya dibantu jawab ya. jawab aja. Iya, benar Kak Fatan. Silakan. Pertanyaannya bagus banget. Jadi ya benar, saya sendiri itu nggak ada background IT. Jadi di SMA benar-benar SMA ya, bukan SMK yang ada belajar IT-nya. Jadi setelah lulus SMA, saya baru masuk ke dunia IT. Dan berarti saya mulai kerja di 2019, saya baru ambil kuliah S1 gitu ya di 2020. Dan ijazah itu baru keluar di 2024 kemarin. Jadi boleh dibilang experience saya di dunia IT itu selama 4 tahun itu tanpa ijazah S1. Jadi kalau ditanya pertanyaannya bisa atau enggak, bisa banget. Salah satunya caranya itu ya itu ikut bootcamp IT tadi itu. Apalagi kalau langsung ada job connectornya ya. Jadi kita bisa langsung dapat apa namanya karir yang menjanjikan gitu. Paling itu sih kalau emang pertanyaannya bisa atau enggak, bisa banget ya. Dan kebanyakan kantor sekarang juga udah banyak, saya udah banyak banget apa namanya, coba juga interview di tempat-tempat gitu ya. Itu nggak pernah sih ada yang nanyain yang ijazah S1 gitu ya. Jadi untuk di dunia IT itu emang paling banyak yang nggak ngelihat ke ijazah gitu. Dari tim member saya sendiri juga yang baru-baru itu kebanyakan juga ada yang masih kuliah, ada yang bahkan belum ambil kuliah, dia benar-benar lulusan SMK gitu ya. Jadi bisa banget terjun ke dunia IT kalau emang belum ada background IT sama sekali. Paling gitu sih. Ah, udah cukup menjawab belum ya? Udah sih kak, makasih ya kak. Cuma mau nanya lagi kak, Hmm? berarti emang intinya itu kita punya harus masuk ke bootcamp yang ada job connectornya ya kak? Kalau ditanya harus banget, mungkin itu pilihan masing-masing ya, karena intinya ikut bootcamp adalah kita udah dapat materi pelajaran yang bisa kita bisa bikin sesuatu. Kalau kita udah bisa bikin sesuatu, kita udah proven nih, kita udah bisa bikin website atau aplikasi gitu ya. Nah, pas ketika ada orang hiring kita, kita bisa tunjukin nih, kita bisa bikin ini loh gitu. Atau ketika ada tesnya disuruh ngapain, kita udah bisa bikin gitu. Tapi emang lebih mudah kalau emang
disalurkan gitu sama bootcamp yang kita ikutin gitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Oke, sama-sama dengan senang hati. Oke, terima kasih banyak Kak Fatan atas jawabannya. Mungkin aku sedikit sharing ya Kak Anissa. Benar banget, jadi walaupun kita bukan dari dunia IT gitu ya, tapi kita bisa banget, banyak banget peluang-peluang karir yang memang bisa teman-teman mulai gitu, karena banyak banyak juga dari alumni Sina Coding gitu yang memang mereka ingin switch career bukan dari background IT juga gitu, banyak yang alhamdulillah bisa kita bantu buat proses belajarnya gitu, karena materi dari Sina Coding itu memang dari nol banget, dari basic banget, jadi nggak akan sulit mengikutinya walaupun kita switch career ataupun bukan dari background IT seperti itu. Terima kasih Kak Fatan atas jawabannya. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya gitu ya, dari Kak Jufri. Boleh langsung on mic aja, Kak Jufri. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak. Izin Bang mau tanya, untuk penerapan web itu kan melalui Visual Studio nih. Terus kalau untuk penerapan aplikasi itu kan ke mobile Android Studio kan, Bang. Jadi Mm-mm. maksud aku kalau yang di Visual Studio itu bisa nggak diterapin di Android Studio atau penerapan codingnya itu berbeda-beda gitu. Dan coba jelaskan sedikit Bang, apakah Flutter sama Kotlin itu penerapannya hanya di aplikasi aja atau di website juga bisa gitu. Oke, ini bagus banget ya pertanyaannya mengenai mobile. Jadi untuk mobile itu sendiri tadi pertanyaannya bisa di Android Studio atau di VS Code. Jadi kalau emang kita bikin aplikasinya native ya, pakai Android, pakai itu native bahasa Androidnya itu kita pakai Android Studio. Tapi kalau kayak framework kita pakai namanya React Native atau kita pakai eh, Flutter tadi ya itu bisa pakai code editor apapun gitu ya. Jadi nggak mesti kita harus pakai Android Studio, apalagi kalau kita pakai MacBook itu biasanya kita pakai yang namanya Xcode gitu buat apa namanya implementasi aplikasi mobile. Nah, untuk tadi pertanyaannya Flutter itu bisa atau enggak ya di website? Mungkin setahu saya sih Flutter itu dipakai buat di mobile ya. Cuma udah lama banget nih nggak update mengenai uh, mobile juga. Jadi mostly dipakai buat mobile sih sekarang. Dan memang untuk secara popularitas juga Flutter sekarang udah lebih banyak dipakai ya dibanding React Native. Gitu sih paling. Mungkin ada yang kurang jelas lagi, ada yang mau ditanyain lagi? Boleh banget. Untuk codingnya itu Bang lebih banyak berubah nggak antara Visual Studio dengan Android Studio? Untuk struktur codingannya itu ke masing-masing framework yang kita pakai sih. Jadi untuk bahasanya sendiri kan kalau kita pakai React Native kita pakai JavaScript ya. Sedangkan kalau untuk native-nya kita pakai Java. Jadi udah pasti struktur codingannya tuh beda banget gitu. Jadi tergantung kita pakai frameworknya apa sih. Mungkin kalau pakai Android Studio itu masih pakai native banget sih. Jadi saya dulu juga belajar yang Android programming itu masih pakai native gitu. Oke, makasih ya Bang informasinya. Kasih Kak Oke, atas waktunya. dengan senang Oke, hati. terima kasih banyak Kak Fatan atas jawabannya. Jadi tadi mungkin struktur codingannya itu bisa berbeda ya. Jadi tergantung framework apa gitu ya Kak Fatan yang dipakai. Gitu, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan ya Kak Jufri. Mungkin kita bisa ke next question nih Kak Fatan. Tadi ada di kolom chat gitu dari Kak Rival Al-Fatih gitu. Tadi sempat di bagian atas itu sempat bertanya untuk front end developer, peluang kerja remote memungkinkan nggak ya Kak? Misal target ke luar negeri apakah ada? Sama mau bertanya, usia itu mempengaruhi nggak ya buat terjun ke dunia IT? Mungkin bisa dibantu jawab Kak Fatan. Oke, untuk front end mungkin nggak ya untuk remote dan keluar negeri itu mungkin banget ya, mungkin banget hampir di semua bidang IT itu mungkin banget buat kerja remote ya. Dan sekarang kalau saya lihat di Jobstreet dan platform lain itu udah mulai banyak banget lowongan-lowongan dari luar seperti Malaysia dan juga Singapura itu udah banyak banget. Jadi
Emang enak ya di dunia IT, terutama front end itu bisa kerja remote ya, jadi kita bisa kerja dari mana aja. Kayak untuk company saya sekarang aja sebenarnya menerapkan sistemnya hybrid, jadi 3 hari masuk kantor, 2 hari itu bebas WFA gitu ya. Jadi udah banyak banget yang nerapin kayak gini. Kemudian untuk usia itu sebenarnya harusnya nggak ngaruh sih, selama kita sesuai kebutuhan dengan yang dibutuhkan company-nya butuhnya levelnya kayak gimana, tapi umurnya masih muda banget atau udah tua banget, itu harusnya udah nggak dilihat sih ya. Yang penting sesuai sama kebutuhannya gitu. Paling gitu sih jawabannya. Oke, terima kasih Kak Fatan atas jawabannya. Jadi tadi mungkin buat Kak Rival Al-Fatih nih, memungkinkan banget buat kerja remote dari luar negeri karena memang banyak pulang kerja IT gitu ya Kak Fatan yang emang dari luar negeri dan kita bisa remote gitu. Sarannya tadi perbanyak buka job street aja gitu biar banyak juga peluang bisa apply-apply-nya gitu Konco Sinau. Oke, mungkin kita move ya Kak Fatan buat lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan dari Kak Bahrul Panji. Kak Panji ini ada 4 pertanyaan. Mungkin aku bacakan satu-satu dulu ya, Kak Fatan. Oke. Permisi Kak, saya Bahrul Panji, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana pendekatan tim front end di sini dalam menangani third party script injection yang bisa menyebabkan XSS terutama saat menggunakan library pihak ketiga seperti chat widget atau analistik. Oke, mungkin satu dulu nih Kak Fatan bisa dibantu jawab dulu nanti aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaannya udah cukup advance ya. Mungkin bagus banget pertanyaannya. Jadi mungkin buat teman-teman yang agak nggak ngikutin nggak apa-apa. Jadi gimana buat tadi pertanyaannya gimana penanganan yang script injection atau menyebabkan XSS. Biasanya paling gampang kita kalau tangan XSS dan itu udah jadi best practice dan wajib banget itu kita ngesetting content security policy kita atau CSP ya. Jadi bisa kita terapin dengan strict kita nge-whitelist apa aja yang bisa ngakses website kita gitu ya. Jadi nggak bisa semuanya masang website kita gitu. Paling gampang sih buat nanganin XSS biasanya kita pakai setting CSP-nya. Gitu sih mungkin. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak Fatan. Ini saat membangun komponen yang interaktif dengan React atau Vue, apakah ada policy khusus terkait penggunaan inline style dan sanitasi input user, terutama jika komponen tersebut menampilkan konten dari API publik atau user generated? Oke, mungkin bisa dibantu jawab, Kak Fatan. Oke, untuk policy terkait penerapan inline style. Sebenarnya untuk penerapan inline style itu udah nggak disaranin ya. Dan saya juga dari awal tuh udah jarang banget pakai karena mungkin dia juga bisa menjadi celah untuk XSS tadi ya. Jadi kita hindari banget yang namanya pakai inline style. Kemudian untuk sanitasi inputan itu juga buat mencegah XSS itu juga tadi ya. Jadi kita bisa ngesanitize inputan itu biasanya kalau di website kan ada kolom buat input sesuatu ya. Itu dia bisa nginput apa aja. Nah, itu kita harus sanitize teks tersebut biasanya pakai DOM Purify atau yang lainnya ya. Jadi ketika message yang dikirim itu udah disanitize gitu. Jadi nggak bakal bisa jadi celah buat nyerang website kita. Gitu paling. Oke, mungkin bisa next ke pertanyaan ketiga ya, Kak Fatan. Di project-project front end sebelumnya, saya biasa memanfaatkan teknik CSP dan SRI. Oke, apakah di sini ada standar untuk implementasi itu dalam pipeline build atau deployment, khususnya dalam konteks CI or CD? Oke, mungkin bisa dibantu jawab, Kak. Standar CSP dan SRI di build atau deployment konteksnya CI/CD. Hmm, best practice-nya biasanya gimana ya? Ini lumayan advance juga nih pertanyaannya udah bukan sekedar dari front end development aja ya.
Jadi biasanya best practice-nya yang diterapin buat karena untuk nanganin deploy server itu atau CI/CD itu biasanya udah masuk ke ranah tim DevSecOps nih ya. Jadi mungkin untuk sebenarnya semuanya itu bisa dilakukan di level codingan ya, buat nerapin standar CSP-nya atau eh, SRI-nya tadi itu bisa diterapin dari level codingan gitu. Jadi ketika masuk ke deployment CI/CD itu harusnya udah ke bawah. Kalau misalkan kayak di Next.js itu kan kita bisa ngesetting CSP-nya itu via next config gitu ya. Dan mungkin untuk ngeset header juga kalau kita pakai Nginx itu bisa kita set di servernya gitu. Tapi biasanya tuh nggak boleh double tuh kalau kita udah di set di next config ya udah dari front end-nya aja. Tapi kalau emang pengen di set dari server aja juga bisa gitu. Tapi best practice-nya biasanya kita bisa set dari level codingan aja karena biasanya kan kita kalau ngoding udah kayak ada semacam boilerplate atau template ya. Jadi setelah saat kita memulai project baru kita udah pakai yang itu tuh. Jadi ya udah itu best practice udah ke bawah semua gitu. Paling kurang lebih gitu sih ya. Mohon maaf nih kalau ada yang kurang dari jawabannya ya. Oke, nanti mungkin Kak Panji bisa follow up lagi via kolom chat ya. Mungkin ini yang terakhir Kak Fatan, bagaimana cara agar tidak miskomunikasi terhadap UI UX front end dan back end jika kerja WFH? Oke, mungkin bisa dibantu jawab Kak Fatan. Jika tidak agar tidak miskomunikasi itu sebenarnya benar-benar ya kita harus nerapin komunikasi yang baik sih. Kadang miskomunikasi itu terjadi kalau kita banyak asumsi aja ya. Jadi kita cuma ngelihat dari desain yang udah dibikinin dari tim UI UX gitu. Kemudian ya udah kita kerjain aja. Tapi kalau emang kayaknya ada yang bingung ya udah nanti aja deh nanyainnya. Itu kita harus langsung follow up, jangan sampai hal-hal tersebut udah keteteran di belakang, jadi akhirnya bakal jadi bom waktu aja tuh. Jadi miskomunikasinya bisa berarah ke hal yang nggak diinginkan lah. Jadi hasilnya kurang bagus atau hasilnya kurang sesuai gitu ya. Jadi walaupun kita kerjanya WFH atau remote, itu bukan berarti kita WFH biasanya kan banyak yang ya udah kita kerja sambil di apa namanya restoran lah, sambil makan atau sambil nyalon gitu ya. Itu nggak boleh. Yang namanya WFA kita juga tetap kerja depan laptop di meja kita gitu ya, atau mungkin kita mau kerja dari kafe gitu ya, itu nggak masalah. Tapi intinya tetap kita harus ngejaga komunikasi. Jadi kalau emang kita ada yang bingung, kita ada yang apa namanya kayaknya ada yang kurang nih, kita perlu tanyain, kita langsung tanyain gitu. Atau kita juga bisa nge-list down dulu nih kita mau nanyain ke siapa aja, hal-halnya ntar di end of day kita baru tanyain gitu. Biar kita sekalian segaligus semuanya lah kita kumpulin. Mungkin kurang lebih gitu ya buat menjaga komunikasi dengan tim-tim lainnya. Oke, terima kasih banyak Kak Fatan sudah menjawab 4 pertanyaannya. Semoga terjawab semua ya Kak Gumilang gitu. Mungkin kita move lagi ke pertanyaan berikutnya. Nanti aku izin bacakan satu pertanyaan terakhir di kolom Zoom. Kemudian nanti ada 2 pertanyaan tambahan lagi di live stream YouTube ya Kak Fatan seperti itu. Jadi masih ada 3 pertanyaan lanjutan gitu. Oke, ini pertanyaan dari Kak Kak Ibat gitu ya. Mungkin aku bisa sapanya. Untuk pembelajaran dari Sinau Coding, jadwalnya berapa hari dan wajib hadir semua atau tidak? Mungkin ini pertanyaan buat tim Sinau Coding ya. Jadi buat Kak Ibat boleh banget langsung chat aja ke admin Sinau Coding. Nanti untuk jadwalnya akan di-share, apalagi batch ketiga ini, sorry batch keempat, itu nanti kita akan running di tanggal akhir bulan Juni ini. Jadi mungkin bisa kami share untuk jadwal lengkapnya melalui WhatsApp seperti itu. Oke, mungkin move lagi karena tadi ada yang raise hand satu, boleh langsung on mic aja, Kak. Halo, selamat malam. Suara saya sudah Selamat didengar. malam. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Maaf, saya izin open ya, Kak. Kak Fatan, saya ingin bertanya, Kak. Kebetulan saya juga posisi dari graduate informatika. Mungkin pekerjaan saat ini eh, lebih tepatnya di social media design, tapi ingin switch karir di bidang front-end developer. Udah beberapa kali apply di beberapa perusahaan yang mungkin kualifikasinya adalah untuk graduate, tapi untuk technical testnya itu selalu tidak sesuai dengan sisi fresh graduate gitu loh Kak. Ya, kadang-kadang itu yang di tes itu adalah level senior yang mungkin 3 sampai 5 tahun tidak berpengalaman.
Sehingga saya itu seringkali kesulitan untuk mengetahui sebenarnya yang dibutuhkan perusahaan dalam posisi front end itu seperti apa. Karena ketika saya ingin belajar JS, tapi katanya teman-teman harus nggak usah belajar JS, belajar yang lain aja karena perusahaan ini butuh ini. Nah, kemudian dari situ ke-trigger gitu Kak, kayak oh ini belajar yang mana ya seharusnya. Jadi alurnya itu kayak berantakan. Jadi kayak bimbang gitu. Terus yang kedua adalah kira-kira portofolio seperti apa yang mungkin akan dilirik oleh perusahaan secara posisinya masih fresh graduate gitu. Jadi untuk portofolio yang ringan dan mungkin cepat dan sesuai dengan kualifikasi pada umumnya. Seperti itu. Terima kasih Kak Fatah. Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Eh, jadi tadi udah coba buat apply ke perusahaan, tapi ternyata tesnya itu kelampau sulit ya dibanding ekspektasinya walaupun masih jadi junior. Kalau sebenarnya untuk level junior itu emang bener-bener masih ya pengalaman 0 sampai ya mungkin 2 tahun, 3 tahun gitu masih bisa di junior ya. Jadi eh, intinya kita tetap harus belajar sesuai eh, yang apa pasar butuhkan gitu ya. Kalau untuk dari tren yang tadi udah saya sebutin sih, eh, JavaScript masih yang paling populer ya buat di dunia front end ya. Mungkin yang lain ada juga yang pakai PHP gitu ya. Tapi mostly untuk di dunia front end itu kita pakai JavaScript dan untuk frameworknya itu kita bisa pakai React tadi ya. Sama dengan materi yang ada di Sinau Coding tadi itu. Jadi eh, paling kita bisa emang perlu waktu mungkin ya kita belajar React-nya tadi itu kita juga perbanyak project-project aja project-project uji coba. Jadi dengan banyak project latihan itu tadi mungkin kita jadi bisa lebih gampang pas kita ngerjain tugas apa namanya tugas tes ketika interview. Karena jujur saya aja pernah interview di suatu tempat itu tesnya itu susah banget. Jadi saya kayak perlu waktu bener-bener full sehari 2 hari itu saya hampir tidurnya dikit banget karena saya ngulik banget nih buat tesnya gitu. Jadi untuk di level makin tinggi pun makin sulit juga ya. Jadi tapi bisa juga misalkan dari company ini dia butuhnya itu bukan pakai JavaScript, pakai PHP. Ya udah kita coba dulu aja kita pelajarin PHP mungkin selama 1 minggu atau berapa gitu ya. Yang penting sampai kita bisa lewatin tesnya. Karena emang banyak yang bilang tuh kalau masuk ke perusahaan itu lebih susah tesnya daripada ketika kita kerja nanti ya. Pas tesnya tuh udah advance banget, tapi pas masuk ke dunia kerjanya ternyata oke, tesnya susah banget kemarin pas kerja nggak sesusah itu gitu. Jadi gimana kita belajar buat bisa lolos dari tes itu dulu sih. Kalau kita udah lolos ya udah insya Allah karirnya bakal terus lanjut di situ. Dan mungkin bisa coba cari course ya kalau mau coba online, course online kayak di Udemy gitu. Itu banyak banget yang ngasih pelajaran buat belajar React. React itu juga sampai bikin project sih harus ya. Jadi bisa tuh kita ikutin di situ atau kalau emang pengen ikut bootcamp yang ada job connector bisa kontak ke tim Sinau Coding gitu ya. Paling itu sih, semoga berjalan lancar ya pembelajaran di dunia IT dan juga cari kerjanya gitu ya. Mungkin ya gitu jawaban dari saya ya. Kita move ke pertanyaan di YouTube ya. Ini Kak Fatan. Ada satu ternyata Kak Arya Adji juga gabung di Zoom. Oke, mungkin aku bacakan nih pertanyaannya kebetulan sama. Selamat malam Kak, mau tanya CEO selain WordPress, apa yang bagus untuk mulai belajar? Dan kalau e-commerce selain belajar Shopee, ada alternatif lain untuk belajar nggak ya? Saran buat freelance project kecil, apa ya Kak? Nentuin harganya juga gimana buat entry level web developer. Oke, mungkin boleh langsung dijawab aja, Kak Fatan. Oke, SEO selain WordPress. Kalau emang paling gampang, WordPress itu udah paling gampang ya karena dia boleh dibilang website builder. Jadi di SEO-nya udah bagus dan kita udah bisa bikin website. Dan emang biasanya kalau buat proyek-proyek kecilan itu ya udah pakai WordPress aja karena kita nggak perlu ngoding ya.
Tapi kalau emang pengen belajar yang tadi pakai React itu, kita bisa belajar pakai Next.js. Jadi Next.js itu versi server side atau static side-nya dari React.js. Jadi di situ udah lengkap banget dan bagus banget buat performa SEO-nya. Kemudian untuk e-commerce selain belajar Shopify ada alternatif lain untuk belajar. Kalau e-commerce itu banyak ya, dari WordPress juga ngeluarin kalau nggak salah WooCommerce namanya. Dan tapi emang yang paling populer dan paling banyak dipakai itu Shopify. Dan kalau emang pengen belajar di e-commerce-nya, kalau untuk bikin kita pengen ngoding juga ya, karena Shopify itu kurang lebih sama kayak WordPress, dia itu udah website builder, jadi emang diperuntukkan untuk user yang mungkin nggak bisa ngoding gitu. Jadi itu mereka bisa pakai. Jadi untuk Shopify, tapi dia nyediain yang namanya headless, atau jadi kita bikin front end-nya sendiri, tapi Shopify sebagai back end-nya. Jadi itu juga bagus banget tuh buat belajar. Tadi itu pakai yang namanya Remix.js yang saya jelasin sempat jelasin di apa namanya framework yang lagi populer di 2025 ini. Kalau untuk saran buat freelance project kecil apa aja ya Kak? Kalau ini sebenarnya saya juga tergantung request ya. Untuk harganya juga untuk entry level web mungkin saya belum bisa jawab langsung di sini, karena saya juga dapat project tuh biasanya dari kenalan atau dari teman. Tapi intinya kita kita harus hargain diri kita sendiri. Jangan kita ngasih harga yang terlalu rendah juga, yang penting dapat project ya. Karena kita belajar itu perlu waktu, kita perlu uang juga buat belajar. Jadi ketika kita ngasih harga buat project itu juga ya harus ada minimalnya lah gitu ya. Jangan sampai di bawah minimal tersebut gitu. Tapi emang harga tersebut juga beda-beda sesuai, mungkin sesuai daerahnya juga, sesuai kondisinya bisnisnya yang mau dibikin website itu kayak gimana gitu ya. Paling gitu sih jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak Fatan atas pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan di YouTube ini nyambung sama bahasan barusan gitu ya. Masih seputar gaji dan fee sebagai front end developer gitu. Ini ada dari Pak Agus ya. Perkenalkan, aku Agus dari Jogja. Punya kerjaan utama sebagai dukuh, tapi ada kerjaan sampingan sebagai web developer juga. Tapi WFH selama 10 tahun lebih. Wajar nggak sih Kak kalau hanya digaji sekitar UMR Jogja? Mungkin bisa dijelaskan Kak Fatan? Sebenarnya kalau emang kita udah terjun lama di dunia IT, tapi mungkin kita ngerasa karir kita kok kayaknya stuck aja gitu ya. Jadi kita perlu buat selain upgrade skill kita, mungkin skill kita yang kita pakai itu udah agak ketinggalan dari market yang sekarang, atau juga kita udah kita nggak berani buat move on gitu ya. Kita udah nyaman di perusahaan yang sekarang gitu ya. Kita pengen nggak berani nih kalau pindah, takutnya nggak cocok, takutnya entar gimana gitu ya. Kita perlu berani buat ambil langkah, kita buat pindah gitu ya kalau emang ngerasa kita stuck di situ-situ aja gitu. Kemudian kita juga bisa mungkin perluas community kita, perluas jaringan kita, karena ya kalau dari saya pribadi kebetulan banyak dapat project itu dari kenalan langsung ya, belum ada yang dari platform seperti di apa namanya, banyak kan platform yang buat nyari freelance gitu ya. Itu tapi itu bisa juga buat alternatif kita coba kalau emang kita pengen ambil freelance dan side project gitu. Paling gitu sih, kalau emang kita ngerasa udah agak stuck, kita bisa coba buat ambil langkah, kita buat mungkin pindah atau kita upgrade diri, atau mungkin skill yang kita pakai kayaknya udah ketinggalan, kita harus sadar, oh skill kita kayak udah kurang nih, kita perlu belajar yang lain gitu ya. Paling gitu sih jawaban dari saya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Fatan atas jawabannya. Semoga jawaban dari Kak Fatan bisa membantu teman-teman semuanya agar sedikit termotivasi dan tercerahkan buat terjun lagi
semangat juga buat ngoding di dunia web developer gitu ya, Kak Fatan. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Agus barusan bisa menutup sesi Q&A kita di malam hari ini gitu ya, Konco Sinau semuanya. Terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik tadi dan juga ucapan terima kasih gitu kepada Kak Fatan untuk semua jawabannya gitu. Jadi buat Konco Sinau yang pertanyaannya belum sempat terjawab, bisa banget Konco Sinau join lagi di next webinar kita karena Sinau Coding juga rutin mengadakan pekan webinar ya. Konco Sinau bisa cek melalui Instagram kita atau YouTube kita juga bisa di-subscribe ya Konco Sinau karena selama sesi live Zoom itu nanti kita juga akan konekkan ke YouTube juga seperti itu. Oke, mungkin mari kita tutup acara di malam hari ini ya, Konco Sinau dengan foto bersama ini yang mau get in touch dengan Kak Fatan juga bisa banget mungkin connect LinkedIn-nya atau bisa langsung ke websitenya Kak Fatan nih buat tengok-tengok project Kak Fatan gitu. Oke. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya ya, sesi foto bersama. Jadi buat Konco Sinau semuanya, yang bisa on cam silahkan dinyalakan kameranya. Tentunya dengan menggunakan virtual background juga dari Sinau Coding gitu. Mungkin aku kasih beberapa waktu buat Konco Sinau yang mungkin masih harus dandan dulu buat on cam atau pakai hijab dulu yang cewek-cewek. Aku kasih waktu sampai di 12 kali ya. Oke. Buat mengaktifkan kameranya sambil nungguin konco-konco Sinau yang lain gitu. Oke, aku ingatkan lagi buat konco Sinau yang ingin mengembangkan kemampuan coding gitu melalui program-program Sinau Coding seperti bootcamp intensif tadi. Kita juga ada privilege buat konco Sinau yang ikut webinar 17 ini. Hanya dengan 2,5 juta aja kalian bisa belajar ngoding pakai tentunya dengan expert ya dengan para expert di bidangnya sama bakal banyak banget juga benefitnya gitu kayak materi yang terkini, kemudian project buat portofolio, mentoring langsung juga, kemudian ada sertifikat kelulusan yang paling penting juga ada potensi disalurkan kerja juga ketika konsesional nanti lolos di program bootcamp kita gitu. Oke, mungkin bisa langsung aja ya kita foto bersamanya buat Mbak Vio, apakah sudah bisa dibantu buat take fotonya? Mau minta tolong dulu ini buat Mas Fatan untuk share screen-nya boleh tolong di stop dulu Mas. Oh iya, sorry, bentar. Oke, Ya, makasih ya Mas. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih banyak Mas Fatan. Oke, mungkin langsung aja ya kita foto bersama. Langsung aja kita mulai. Aku hitung mundur, aku bakal minta 3 gaya. Mungkin bebas gaya pertama. Nanti gaya keduanya mungkin aku mau minta 7 gini. Karena ini webinar ke-17 kita. Mau nambah 1 gini juga nggak apa-apa. Jadi 17 ya. Boleh banget sama gaya yang ketiganya nanti bebas lagi. Gitu. Oke, mungkin gaya pertama dulu ya Mbak Vio. Oke, kita gaya bebas dulu Konco Sinau. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, kita bisa move ke gaya yang kedua. Tadi aku request 17, mungkin boleh Konco Sinau semuanya ikutin kayak gini. Oke, aku hitung mundur ya Konco Sinau. 3, 2, 1. Oke, gaya yang terakhir ya Konco Sinau. Aku hitung mundur, ini gaya bebas. Terserah Konco Sinau mau pakai gaya apa. Oke, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah cukup Konco Sinau semuanya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi aktif Konco Sinau selama webinar malam hari ini. Semoga webinar ini menjadi titik awal gitu ya buat karir Konco Sinau di dunia front end development tentunya gitu. Kami dari tim Sinau Coding mengucapkan terima kasih. Mohon maaf juga atas kekurangan yang ada dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Tetap semangat belajar codingnya, Konco Sinau, dan salam sukses buat kita semua. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih, Kak Fatan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas.